Oke, nah toleransi Indonesia ini kan memang penuh dengan toleransi, setuju nggak sih? Betul. Nah, sebenarnya toleransi dasar apa sih yang harus dimiliki setiap umat gitu, setiap Iya. umat beragama di Indonesia? Kalau bicara toleransi kan menarik ya. Sebenarnya gini, satu pemikiran saya. Kita pun kadang perlu toleransi dengan diri kita sendiri. Betul, saya Karena setuju. kan kadang-kadang kita suka bermasalah dengan atau berselisih dengan diri kita 5 jam yang lalu, 2 jam yang lalu. Iya. Artinya kadang-kadang kita perlu membangun semangat toleransi ke diri kita sendiri, apalagi ke orang lain sesama. Dan itu salah satu bentuk apa ya, membangun bangsa dengan cara yang sangat indah dan elok gitu. Dan menurut saya toleransi itu sebuah pemandangan indah yang bisa dinikmati berjam-jam, bisa diresapi, seluruh panca indera bisa mendapatkan dan menemukan keindahan di balik tindakan-tindakan toleransi itu. Itu sebabnya sangat berbahagia orang-orang yang melakukan itu menurut saya. Nah, itu waktu itu maksudnya gimana sih kok bisa Iya. pakai peci NU gitu? Gimana nggak bangga saya pakai peci NU dan baju bertulisan Nahdlatul Ulama, karena sejarah bangsa ini menceritakan bahwa ada satu pahlawan Natal, Iya. seorang Banser NU yang dengan kerelaan hati menyerahkan nyawanya, Iya. menyelamatkan umat Kristen yang lagi ibadah Malam Natal Natal, waktu itu di Mojokerto. Hmm. Jadi harusnya umat Kristen memiliki satu apresiasi yang tinggi kepada umat Muslim secara keseluruhan dan tidak menaruh stigma-stigma negatif akibat beberapa kejadian yang ada tentunya. Jadi saya bangga banget dengan peci itu, dan kebetulan pemberian dari teman-teman NU waktu saya bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang. Pernah ada yang protes gak? Banyak. Mungkin dari umat Kristen pada saat malam Natal gitu kan, kok pendeta pakai peci? Iya, banyak sih. Tapi itu menarik sih, karena kalau orang udah mulai komplain berarti dia memperhatikan. Oke. Dia memperhatikan. Positif sekali ya. Iya dong. Halo Sobat Damai, BNPT hadir, harmoni, aman, damai, indah, rukun. Saya Vanda Raini hadir kembali dalam podcast Cafe Toleransi. Kadang kita suka bete gak sih sama yang namanya perbedaan? Misalnya nih ya, kayak wardrobe yang sekarang saya pakai, ini adalah pilihan tim wardrobe. Ya, suka gak suka harus saya pakai ya. Karena saya paham nih, tim wardrobe pasti lebih mengerti warna ataupun motif yang cocok untuk saya biar terlihat makin kece. Nah, istilah ini sama dengan perbedaan yang ada di Indonesia, mulai dari suku, ras, dan juga agama. Berbeda-beda tapi kita harus tetap satu dan menciptakan kedamaian untuk setiap warganya. Nah, di episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber, seorang tokoh agama yang gayanya ini milenial banget, sporty, dan selalu menyebarkan narasi-narasi tentang toleransi keberagaman, seperti halnya pernah memakai peci NU. Wah, ini sempat viral nih ya. Pendeta pakai peci NU kira-kira ngapain ya? Langsung aja kita bakalan kulik bareng dan kita sapa-sapa, kita tanya-tanya nih sama Pendeta Yeri Patina Sarani. Halo Pendeta Yeri. Halo. Apa kabar? Baik, thank you udah Alhamdulillah. diajak nih. Terima kasih juga lo udah datang ke sini, karena kalau kita lihat-lihat di sosial media ya, ini kayak sibuk banget Pendeta Yeri ini datang ke podcast yang satu lagi, kadang diundang TV juga. Waduh, dan sekarang hadir di BNPT TV. Iya, thank you. Oke, nah ini Sobat Damai, kita infoin aja kalau setiap kita syuting kayak gini nih, ini protokol kesehatannya juga sangat ketat, dan juga di sini alhamdulillah kita berdua sehat ya. Yeah. Sebelum kita hadir di sini juga sudah sama-sama melakukan swab antigen dan hasilnya juga negatif. Jadi kita izin buka masker. Silakan Pendeta. Oke, kita amankan dulu maskernya. Oke, Pendeta Yeri lagi sibuk apa nih? Kalau dilihat-lihat di sosmed ya, terutama di Instagram, di YouTube, dan sekarang baru bikin TikTok juga. Ini kayaknya kan sibuk banget ya di dunia persosmedan. Sekarang lagi sibuk apa? Mungkin ada program baru? Iya, masih sebenarnya banyak di campaign ya kalau di sosmed ya. Saya kan banyak lakuin selain aktivitas keagamaan, khotbah dan sebagainya. Ya. Saya juga banyak mengambil tanggung jawab bagian dalam masalah penyalahgunaan narkotika, mendampingi ex-pecandu dan sebagainya. Lalu mengambil juga tanggung jawab isu toleransi dan keberagaman, nasionalisme
Nah itu supaya banyak campaign-campaign dan narasi-narasi yang kami coba bangun supaya bisa menjadi tanggung jawab bersama lah masalah nasionalisme ini. Begitu sih ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau Pendeta Yeri ini kan juga di sosial media itu selalu menyebarkan tentang keberagaman dalam keagamaan gitu ya di Indonesia tentunya. Betul. Nah, ini sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan oleh Pendeta Yeri ke masyarakat gitu? Iya, menyadarkan bahwa rasa syukur harus kita naikkan kepada Tuhan. Kita memiliki keberagaman yang sangat indah. Itu salah satu bentuk anugerah dan cinta Tuhan kepada Indonesia secara keseluruhan. Gitu. Anugerahnya datang ke Indonesia ini dalam bentuk keberagaman bersama dan harusnya kita syukuri. Nah, itu yang coba disampaikan secara konsisten dan terus-menerus gitu. Itu sih. Oke, nah toleransi Indonesia ini kan memang penuh dengan toleransi, setuju nggak sih? Betul. Nah, sebenarnya toleransi dasar apa sih yang harus dimiliki setiap umat gitu, setiap umat beragama di Indonesia? Kalau bicara toleransi kan menarik ya. Sebenarnya gini, satu pemikiran saya. Kita pun kadang perlu toleransi dengan diri kita sendiri. Betul, saya setuju. Kan kadang-kadang kita suka bermasalah dengan atau berselisih dengan diri kita 5 jam yang lalu, 2 jam yang lalu. Artinya kadang-kadang kita perlu membangun semangat toleransi ke diri kita sendiri, apalagi ke orang lain sesama. Dan itu salah satu bentuk membangun bangsa dengan cara yang sangat indah dan elok gitu. Dan menurut saya toleransi itu sebuah pemandangan indah yang bisa dinikmati berjam-jam, bisa diresapi, seluruh panca indera bisa mendapatkan dan menemukan keindahan di balik tindakan-tindakan toleransi itu. Itu sebabnya sangat berbahagia orang-orang yang melakukan itu menurut saya. Toleransi juga kan sebenarnya nggak cuma dari agama aja kan. Betul. Kayak toleransi dia mau makan apa, saya mau makan apa, kayak gitu kan. Kayak ini nih saya toleransi nih, bajunya dipilihin, ya udah saya terima gitu kan. Toleransi dong. Iya, betul. Oke, waktu itu Pendeta Yeri sempat viral gara-gara pakai PCNU yang katanya ini benar-benar menghargai sekali toleransi umat Islam gitu ya. Nah, itu waktu itu maksudnya gimana sih kok bisa pakai PCNU gitu? Gimana nggak bangga saya pakai PCNU dan baju bertulisan Nahdlatul Ulama karena sejarah bangsa ini menceritakan bahwa ada satu pahlawan Natal. Seorang Banser NU yang dengan kerelaan hati menyerahkan nyawanya, menyelamatkan umat Kristen yang lagi ibadah Natal waktu itu di Mojokerto. Jadi harusnya umat Kristen memiliki satu apresiasi yang tinggi kepada umat Muslim secara keseluruhan dan tidak menaruh stigma-stigma negatif akibat beberapa kejadian yang ada tentunya. Jadi saya bangga banget dengan PC itu dan kebetulan pemberian dari teman-teman NU waktu saya bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang. Oh, gitu. Jadi itu dikasih? Saya dikasih. Saya kira dipinjemin. Jadi saya pakai. Biasanya kalau Natal pun kadang-kadang saya khotbah saya pakai. Oh gitu, masih sampai sekarang? Masih. Kadang-kadang baju pun saya masih pakai dan itu salah satu bentuk apresiasi saya. Dan juga menjadi edukasi ke teman-teman Kristen, leader-leader muda Kristen untuk tidak cuma positif gitu loh, aktif, bersilaturahmi, itu kan bahasa general, datengin, ngobrol dan itu kan merupakan sebuah, jadi menurut saya ada satu langkah ke depan setelah toleransi adalah apresiasi, makanya saya nggak keberatan dengan atribut-atribut yang ada karena itu hal yang harus saya apresiasikan kepada teman-teman Muslim bahwa ini loh orang Kristen juga mengapresiasi, nggak lupa loh meskipun itu udah bertahun-tahun yang lalu, minimal setiap Natal itu menjadi momentum saya untuk menyadarkan kembali dan ini loh warna Indonesia di dalam perspektif Natal dan kekristenan dan itu indah banget sih. Pernah ada yang protes gak? Banyak. Mungkin dari umat Kristen pada saat malam Natal gitu kan, kok pendeta pakai peci? Iya, banyak sih. Tapi itu menarik sih. Karena kalau orang udah mulai komplain, berarti dia memperhatikan. Dia memperhatikan. Positif sekali ya. Iya dong. Karena orang paling komplain saya adalah orang yang paling memperhatikan saya. Jelas tentunya gitu. Lalu kedua itu jadi sarana saya menjelaskan why-nya. Gitu. Ya memang itu kan seperti unpopular opinion untuk menggunakan atribut agama lain. Dalam mereka mungkin berkata, ini kayaknya toleransi kebablasan deh. Ini kayaknya mulai campur adukin nih. Nggak bisa tuh dicampur. Nggak ada
nggak ada campur aduk. Itu sebenarnya gini semangatnya. Secara eksklusif ya jelas saya masih Kristen. Iya. Inklusif, saya bisa berapresiasi. Jangankan pakai baju, ngopi bareng, main game bareng, Nongkrong main futsal bareng. bareng, nongkrong bareng. Dan itu gift-nya orang bertuhan di Indonesia tuh gift-nya adalah itu. Dan harusnya itu disyukuri gitu. Menarik sekali sih. Oke, nah untuk menghindari paham intoleran nih ya di Iya. Indonesia. Kalau misalnya di umat Muslim gitu Iya. kan, cara kita ke Allah itu kan sholat 5 Iya, waktu, iya. ada sholat sunnah juga, Iya. ngaji, ikut pengajian rutin, Iya. kayak gitu kan, biar kita tenang nih jiwa Iya. dan raga. Nah kalau di umat Kristen ini kan ada yang namanya hukum kasih ya, Iya, betul. dari Tuhan Yesus gitu ya. Iya. Untuk penerapan sehari-harinya itu seperti apa sih? Ya sebenarnya sama ya, mungkin kita tuh perlu mungkin meninggalkan satu standarisasi pemahaman yang sederhana sehingga nggak blunder. Ya, hukum kasih adalah mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan bentuk mencintainya adalah mencintai sesama manusia seperti mencintai diri sendiri. Jadi salah satu esensi dari mencintai Tuhan adalah mencintai yang Tuhan cintai. Ya ibarat kalau kita sayang sama istri, harus dong belajar yang apa yang istri cintai, kita juga cintai. Sebenarnya seperti itu. Dan cintanya Tuhan itu ya Indonesia. Cintanya Tuhan itu tidak tersegmen dan tidak terbatas pada kelompok, agama, ras, suku, dan golongan. Artinya orang-orang yang memutuskan mencintai Tuhan harus punya rasa respek yang tinggi terhadap nilai toleransi dan mengasihi dan membangun sesama sebagai bentuk keimanannya gitu. Itu Nah, sih. kalau dari salib nih, saya Ya. agak-agak penasaran nih ya Salib, kalau ya. salib. Salib ini kan ada sisi vertikal dan horizontal Iya. gitu ya, dan itu menggambarkan untuk menjaga kedamaian sesama umat, Iya, benar ya betul, pendeta betul, ya? betul. Boleh dijelasin nggak sih seperti apa? Ya, salib sebenarnya juga memaknai lambang pengorbanan Kristus untuk hubungan. Jadi demi tetap adanya rekonsiliasi, hubungan harmonis, harus ada pengorbanan. Jadi siapapun yang mau menjaga keharmonisan, toleransi, pesan salib adalah berkorban perasaan, berkorban mengampuni. Makanya narasi-narasinya kayak gini. Kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri demi kebersamaan. Berdoa buat musuh kamu. Berkati Berdoa orang yang menganiaya kamu. Karena apa? Karena ada yang lebih penting dari ketersinggungan, perpecahan, yaitu kebersamaan. Jadi salib itu adalah rasa berkorban, mencintai Tuhan dan mencintai sesama, supaya kita tahu persis bahwa hubungan itu sangat penting. Which is kita tahu ya, banyak masalah yang berhubungan dengan hubungan sebenarnya. Ya. Dan penyelesaian secara religiusnya adalah bertuhan dan berkorbanlah demi kebersamaan itu sendiri. Itu sih pemaknaan dari salib. Wah, menarik sekali ya. Oke, ini sekarang sebelum kita lanjut ngobrol, ini kan kita sudah di Cafe Toleransi. Saya udah siapkan kopi dan juga coklat ya, kesukaannya Pendeta Yeri ya. Betul. Oke, boleh silakan diminum dulu nih. Thank you. Sambil nyantai-nyantai di sini. Enak. Tadi kan Pendeta Yeri juga sempat bilang kalau suka nongkrong bareng nih sama teman-teman lain yang mungkin ada berbeda keyakinan gitu ya. Iya. Biasanya kalau nongkrong bareng ngomongin apa? Ngejoke sih paling seru sih. Ngejokes? Iya. Apa nyanyi-nyanyi bareng kan Pendeta Yeri suka nyanyi juga nih. Ya, dia suka ya. Biasa orang Kristen suka nyanyi. Pernah ada yang kayak bersinggungan pendapat nggak sih, kayak misalnya menurut agama gue tuh gini, menurut agama itu? Ya itu Kalau lagi nongkrong. Itu sih biasa sih ya. Bahkan kadang kita kondisikan supaya bisa membangun narasi dewasanya gitu. Ya which is kan ada kita membuka ruang komunikasi kan sekatnya terbuka. Ya kadang orang nanya apa sih Tritunggal itu gitu. Apa tuh, saya juga tahu. Ya kan kok Tuhan yang orang Kristen 1 apa 3 sih, itu kan topik-topik yang kadang sering banget berseliweran gitu. Ada nggak sih praktek kristenisasi terselubung? Datang ke tempat ibadah, bawa makanan, tahu-tahu ngajak. Itu kan narasi-narasi yang dibangun, sehingga sebenarnya itu harus diurai di tongkrongan-tongkrongan menjadi obrolan yang santai tapi bermakna. Paling nggak tahu sama tahu gitu loh. Oh yang ini karena begini, oh yang ini karena begini. Akhirnya knowledge itu nolong orang untuk punya
kemampuan bertoleransi lebih tinggi lagi gitu. Tapi nggak pernah berantem tuh kalau lagi Enggak nongkrong. sih. Biasanya kalau udah mulai debatnya levelnya lebih tinggi udah Dibecandain kayak kasih jokes Iya. bapak-bapak gitu apa gimana? Biar, Iya. biar mengalir kan? Biar Iya, mencair. biar pecah. Iya, karena kan gini, kan misalnya gini, saya sering bareng sama satu tokoh yang pernah kesini juga, Habib Hussein kan, Habib Hussein Jafar. Nah, waktu kami muncul berdua, banyak ekspektasi dari masyarakat tuh kami tuh debat. Padahal lagi ngobrol. Padahal yang ngobrol, aduh kok nggak debat sih? Ayo kita lihat nih siapa yang bakal pindah nih gitu. Mukanya serius sekali waktu ngobrol, mukanya terlalu serius. Nah makanya kita mulai pecahkan suasana itu dengan narasi-narasi santai, guyon, beraktivitas gitu. Saya main game sama Habib, kita buat konten. Jadi sekarang jadi sahabatan. Jadi sahabatan. Jadi sahabatan. Di depan kamera maupun di belakang kamera gitu. Wah, oke. Jadi makin menambah banyak temen ya. Makin Dan banyak dari teman. Jadi teman-teman saya kenalin ke Habib, teman-teman Habib kenalin ke saya. Jadi kadang kita nongkrong bareng di tempat Habib, ngomong panjang lebar sambil ngemil apa semua, dan itu jadi momen yang ditunggu-tunggu sih. jadi momen yang Iya. ditunggu-tunggu malah ya. Seru loh. Seru ya nongkrong sesama cowok-cowok ini ya. Iya. Oke, kalau tadi kan sempat saya bilang kalau di sosmed nih Pendeta Yari kan memang benar-benar aktif sekali ya. Iya. Ditambah sekarang juga baru bikin TikTok, mengikuti tren yang ada ya. Nah ini kan banyak juga nih yang menyampaikan narasi-narasi positifnya melalui sosial media gitu Iya. kan, kayak ada mungkin pendeta juga ada, mungkin ustadz juga ada gitu betul. kan. Kalau di luar negeri itu sekarang ada juga yang biarawati juga ada gitu kan. Nah menurut Pendeta Yeri nih, memang apakah sekarang ini adalah sarana yang tepat melalui sosial media? Karena memang sosial media ini adalah nomor satu dan cepat diserap, dan kita juga gampang nih ya kan, tinggal buka handphone dan langsung dapet. Mungkin kayak nggak perlu rajin-rajin ke masjid atau ke gereja gitu kan. Menurut Pendeta Yeri emang itu yang tepat atau hanya mengikuti tren? Menurut saya urgensinya tinggi. Kenapa? Argumen saya gini. Ketika kita mencoba mengatasi masalah intoleran secara general ya. Sekarang itu udah banyak kok portal-portal toleransi, seminar-seminar, workshop-workshop dan sebagainya. Nah, tapi ada gap yang cukup gede. Rata-rata seminar tentang toleransi itu menghadirkan orang-orang yang sudah toleran semua. Susah banget mencapai segmen akar rumput tuh, saya lihat kayak jam pasir gitu ya. Banyak banget orang-orang intelektual, orang-orang yang punya kapasitas kemampuan, tapi tetap di jurang bawah ini, segmen pertempuran sebenarnya ada di akar rumput. Yang which is nggak semua mau turun, dan di sini kadang-kadang menurut saya kalah pertempuran kita tuh di sini. Orang-orang yang berniat menghancurkan bangsa radikal banget di akar rumput ini. Menyampaikan narasi-narasi, dan gimana cara mengatasi gap itu menurut saya adalah terjun di sosial media secara aktif, secara agresif, dan secara konsisten. Sehingga kayak budaya lawan budaya gitu. Salah satu menghancurkan budaya negatif ini adalah melahirkan budaya positif, lalu ciptakanlah tabrakan budaya. Tabrakan budaya harus segitu di dalam pemikiran anak-anak muda. Nah, sehingga kita perlu membanjiri konten-konten sosial media yang dengan narasi-narasi positif, narasi-narasi yang membangun, menciptakan nilai-nilai kebangsaan gitu. Meskipun kayak saya main TikTok kayak rasanya udah ketuaan gitu. Enggak lah, enggak ada ketuaan. Kecuali kalau TikToknya joget-joget. Ini kan menyampaikan khotbah. Iya. Dan ternyata efektif. Dan ternyata banyak gayung bersama. Di situ saya baru sadar, wah betapa ya saya harus memikirkan terus konten, bukan jadi budak konten ya. Boleh cerita dikit dong, awalnya kan main TikTok itu gimana? Jadi sebenarnya gini, saya tuh tetap tidak mau main TikTok. Kenapa? Istri saya buat karena kan isinya TikTok kan begitu, ya kan? Buat saya tuh, aduh udah cukup tua lah untuk berkonten ria, bergimmick itu kan capek sebenarnya, capek banget, dan gimmick dan konsisten. Jadi saya bilang udahlah, saya konsisten di IG, paling di portal-portal YouTube. Kalau tambah lagi satu portal itu untuk jaga konsistensinya. Istri saya buat diem-diem. Nih dijadiin nih. Oh ya udah. Nggak Terus taunya pas ngeliat feedbacknya rame. Nggak taunya dalam 3 bulan 100.000 Wah, follower. sih. Dari mana nih manusia? Oke, baiklah. Saya mainkan. Jadi Pak waktu ngeliat, wah ternyata rame nih. Iya. Lanjut. Karena kepentingan itu bahwa saya ternyata diberikan akses. Di mana saya bertanggung jawab untuk menggarami dan menerangi supaya bangsa ini lebih baik. Ya sudah, itu jadi bagian dari tanggung jawab saya.
Oke, gitu. jadi nemu market baru nih ya, yang tadinya di Instagram udah, di Iya. YouTube udah, TikTok ternyata gede juga, cepet. Udah Iya. dapet ratusan ribu followers ya Iya. dalam 3 bulan. Oke, lanjutkan TikToknya. Nah, kalau ngomongin anak muda dan sosial media nih Iya. ya, kita kaitkan dengan terorisme ya Iya. kan, karena kita lagi di BNPT Iya, nih. iya. Ini kan pengguna sosial media memang rata-rata adalah anak muda Iya. yang mungkin memang pikirannya itu masih mudah dicari celahnya gitu kan, Iya. untuk disebarkan agama-agama yang mungkin kurang pada jalurnya gitu Iya. ya. Nah, ini gimana nih menurut pendeta menyikapi hal ini gitu? Iya, menurut saya cikal bakal orang menjadi radikal, intoleran sebenarnya termakan dari narasi-narasi dari sosial media. Source yang paling banyak adalah di situ. Iya. Jadi orang tuh bisa berubah, main sosmed bisa berubah. Loh kok bisa berubah? Ke gerejanya berubah, ke pengajiannya berubah, ke ininya berubah, lalu interaksi sosialnya berubah. Berarti kan ini sesuatu yang sangat serius. Sangat serius. Betapa harus didukung nih program ini nih. Dari semua elemen masyarakat. Kesempatan kali ini juga saya mau menghimbau masyarakat untuk yuk dukung nih. Ini ada satu portal yang dibuat yang minimal kan tinggal share link aja kan kalau kayak gini ya, gitu. Tapi menurut saya sampai hari ini, detik ini, sosial media tetap menjadi satu pertempuran yang dalam tanda kutip seksi oleh pihak-pihak banyak pihak, termasuk orang-orang yang mau membangun bangsa ini gitu. Saya ngelihat kayak bapak-bapak saya atau bapak-bapak kami, orang-orang yang intelektual, kadang adem gitu, males di belakang gitu. Tapi akhirnya yang berisik ini yang niatnya nggak baik terus nih, yang berisik nih. Nah makanya emang itu yang lebih kedengeran sih. Iya, nah makanya saya berpikir adalah melahirkan segmen yang sama, mahasiswa, edukasi mahasiswa, anak SMA, edukasi anak SMA, anak basket sama anak basket gitu. Musisi sama musisi, orang entrepreneur sama orang entrepreneur dan sebagainya, dan sebenarnya bermuara di source dari BNPT pun sangat kaya kan. Jadi nggak ada jalan lain, kita mesti konsisten, turun, dan ya agresif mungkin. Dan konsisten. Konsisten. Oke, nah aksi yang dilakukan oleh kelompok radikal ini kan salah satunya bentuk dari sebuah kekecewaan begitu ya. Nah kalau dalam ajaran agama Kristen nih, ini kan ada juga ajaran Tuhan menerima keselamatan dan mengajarkan keselamatan. Nah ini maksudnya gimana sih pendeta gitu? Apakah kita untuk belajar menerima kehidupan dengan memaafkan dan bersyukur? Ya, jadi gini, ada satu ruang sebenarnya yang diajarkan dalam kekristenan namanya ruang gagal. Ruang gagal. Bagaimana kita bersama Tuhan berinteraksi di ruang gagal. Sehingga ketika ada kegagalan di depan mata, ekspektasi kita tuh tidak somplak gitu loh, tidak hancur dan rapuh, dan akhirnya melahirkan monster-monster yang siap untuk mengcounter balik gitu. Jadi kayak intinya gini, yang diajarkan dalam kekristenan tuh bukan seperti lebah, dimana kalau diperlakukan dengan baik dia bisa bermanfaat, kalau dijahatin dia bisa serang balik gitu. Ya, filternya kan tuh di agama. Supaya kita tidak bernafsu untuk menyerang balik dan menaklukkan. Salah satu contohnya adalah gini. Tidak ada narasi di dalam kekristenan supaya manusia itu menaklukkan sesama manusia. Gitu. Berkuasa atas sesama manusia. Untuk urusan sesama manusia, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menghargai, gitu, saling mendahului dalam memberi hormat, gitu, saling mendahulukan kepentingan orang lain. Jadi kayaknya memang harus di-counter dengan spiritualisme yang murni gitu ya. Sehingga pergerakan radikalisme ini terfilter di sosial media lewat segmen-segmen yang dibangun di agama masing-masing. Nah, terorisme itu ada yang bilang tidak melibatkan agama. Menurut pendeta gimana? Ya, intinya kan ego sektoral ya. Ya, which is kalau dia tidak di satu negara atau tempat atau lokasi yang keagamaannya tidak tebal gitu, ya mungkin bisa terjadi. Tapi kalau kita bicara segmen Indonesia, kita tetap harus melibatkan agama dalam pemulihannya gitu. Ya orang bisa sih, pokoknya dia radikal misalnya martabak itu terang bulan misalnya. Oke. Iya kan? Sampai ribut nggak ngomong sama keluarga, pokoknya terang bulan. Bukan martabak manis, yang satu martabak manis, yang satu martabak terang bulan gitu. Itu kan masalah pengistilahan aja. Tapi memang itu kan source-nya dari ego sektoral diri yang tidak difilter atau dikasih makan terus, dikasih ruang terus gitu.
Nah, kita kan punya bapak-bapak bangsa sebenarnya sudah clear menyampaikan dan meneladani kurikulumnya bangsa kayak apa sih, jelas banget. Jadi kita kalau mau membangun bangsa nggak perlu bangun dari nol, udah ada kok. Tinggal mengembalikan originalitasnya itu aja, kita akan ketemukan kekayaan bangsa itu. Tapi kadang susah tuh untuk Iya. mengembalikannya. Iya itu dia. Makanya kita ngobrol hari ini. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol, kita mau nyantai dulu. Jadi kita Siap. di sini ada yang namanya truth or dare. Oke, Berani? berani. Oke, boleh minta. Oke, yang pertama truth or dare? Terus. Truth. Kenapa sih nggak ada yang pilih langsung dare gitu? Ya udah truth, oke. Meski berbeda pendapat, seperti apa Islam menurut pandangan Pendeta Yeri? Ya. Saya sering sampaikan, Islam itu buat saya, Islam itu cinta. Islam itu damai. Islam itu rahmat. Itu sebabnya harusnya ya umat Kristen tuh bersyukur ada di Indonesia yang berpenduduk Islam Mayoritas. terbesar di dunia. Ya. Karena sejatinya Islam itu cinta. Jadi betapa bahagianya umat Kristen sekalipun minoritas, tapi ada di tengah-tengah negara yang berpenduduk terbesar beragama Muslim. Islam itu cinta. Oke, Islam itu cinta. Truth or dare lagi? Ya. Truth or dare? Truth. Truth lagi. Kenapa sih nggak ada yang pilih dare? Oke. Siapa sosok muslim atau muslimah yang memiliki nilai toleransi tinggi di Indonesia? Kalau saya almarhum Bapak Gus Dur. Itu sih. Kenapa? Ya dia bukan cuma legend ya, dia tokoh gitu. Saya udah 3 kali berkunjung ke makam beliau gitu. Dan di situ saya duduk merenung melihat jejak-jejak karya beliau yang ya kalau di beliau masih hidup sih saya pengen kasih tahu bahwa masih ada yang ngikutin loh meskipun bukan Muslim gitu. Tapi waktu itu berarti belum apa sudah pernah ketemu dengan Belum pernah. Saya cuma berkunjung ke makamnya aja dan berinteraksi dengan orang-orang yang sudah sering berinteraksi dengan Gus Dur. Oke. Gitu. Kalau dari Kristen siapa? Kalau dari Kristen sebenarnya banyak sih yang saya kagumi ya. Tokoh-tokoh di Indonesia, tapi memang banyaknya nggak terkenal sih. Nggak apa-apa sebut aja. Iya, gitu. Jadi tokoh-tokoh Kristen yang saya agumi itu salah satu namanya almarhum Pak Petrus Agung. Ya, Kenapa? Ya karena dia adalah orang pribadi, seorang pendeta yang dia domisilinya di Semarang. Dia tidak hanya memikirkan gereja dan kekristenan aja, dia memikirkan bagaimana membangun infrastruktur di Semarang lebih baik, gimana mengentaskan kemiskinan, gimana mengatasi masalah-masalah anak-anak putus sekolah, dia bangun shelter, dia bangun ini, dia bangun shelter-shelter penanggulangan bencana, dia memfasilitasi hubungan pemerintah Semarang dengan beberapa source lain yang tujuannya untuk membangun Semarang itu lebih baik gitu loh. Wah, itu sih istimewa sekali sih. Toleransinya tinggi sekali Tinggi sih. sekali. Sudah meninggal Pak Petrus Agung, salah satu orang yang saya kagumi dan saya ikuti. Oke. Nah, terakhir, truth or dare? Dare. Oke. Padahal kalau tadi pilihnya itu truth, mau langsung saya pindah nih ke Oh, dare iya. aja. Ternyata milihnya dare. Oke. Dare. Nah, kalau dilihat-lihat itu kan Pendeta Yeri sering banget nyanyi ya. Iya. Ya kan di YouTube-nya, di IG. Kalau gitu langsung aja kita kasih tantangannya adalah Pendeta Yeri menyebarkan narasi keagamaan lewat musik. Kita di sini sudah siapkan drum. Oh enggak ya? Saya Gitar. kebetulan suling sih. Oh, suling. Ada ini silakan. Bentar ya, saya coba. Waduh. Langsung nih? Langsung silakan. Mau satu album? Enggak. 3 lagu? Ya. Lagu orang nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Judulnya Kedamaian. Nah, pas Kedamaian. ya. Pernahkah kau merasa damai? Pernahkah kau merasa bahagia?
begitu banyak kisah tentang Indah di sana, semua tentang cinta. Tak ada kesedihan, tak ada kepedihan, hanya satu kedamaian. Tak ada air mata, takkan pernah terluka, hanya satu kedamaian. Wah, merdu banget live-nya. Selama ini biasanya nonton cuma dari HP doang. Lagi. Jadi enak. Jadi enak. Ya nggak apa-apa juga sih kalau mau nyanyi terus ya, menghabiskan durasi. Oke, ini mau dipegang atau mau disimpan? Oke, lanjut lagi. Tadi saya ikutan nyanyi loh ya, mohon maaf. Saya tahu juga lagunya soalnya. Oke, lanjut ngobrol lagi. Atau mau nyanyi lagi? Sudah cukup, terima kasih. Ngobrol aja ya. Ngobrol aja. Oke, kita ngomongin soal, mohon maaf nih pendeta, agak masa lalu dikit ya. Karena setiap orang pasti punya masa lalu ya nggak sih? Nah, dulu itu kan pendeta pernah ada di jalur yang mungkin sedikit kurang benar ya. Pernah dicap sebagai pecandu obat terlarang gitu ya. Dulunya pecandu, sekarang ini pewarta. Nah, ibarat sama halnya dengan teman-teman ex Napiter atau teman-teman mitra Derat BNPT yang pernah melakukan kesalahan juga selama hidupnya, tapi sekarang udah mulai bisa menerima gitu. Nah, apa yang bisa Pendeta Yeri sampaikan kepada teman-teman yang mungkin merasakan hal yang sama atau lagi berada di posisi yang sama saat ini? Oke, baik. Jadi gini, kita tuh nggak pernah bisa merubah masa lalu. Betul. Hal-hal yang konyol, keputusan itu nggak mungkin, nggak ada. Itu mesin waktu tuh mimpi siang bolong gitu. Masa lalu nggak bisa dirubah, tapi bersama semangat, bersama Tuhan, bersama BNPT, kita bisa rubah masa depan. Kita bisa create lagi masa depan, kita bisa menciptakan lagi masa depan yang penuh pengharapan, bahkan kita bisa melahirkan sebuah sejarah baru yang indah di kemudian hari lewat keputusan-keputusan baik yang kita ambil hari ini. Jadi jangan menyerah, jangan putus asa, putuskan keputusan yang tepat hari ini, maka kita akan melihat sesuatu yang dahsyat di kemudian hari. Pernah menyesal nggak? Menyesal ya tentu, karena kehilangan banyak hal. Waktu, kesehatan, apa semua dan sebagainya. Ya jadi, dan akhirnya saya mengerti bahwa ya kegagalan hanya hal yang numpang lewat aja. Saya tidak didesain jadi orang gagal, saya orang gagal, tapi saya tidak didesain jadi orang gagal. Jadi saya tidak boleh justifikasi saya menjadi satu kesimpulan permanen bahwa saya orang gagal. Itu yang menolong saya juga untuk tidak menganggap remeh orang-orang yang pernah gagal, baik itu di masalah narkoba mungkin atau terorisme mungkin itu, ya kita tidak boleh membiarkan satu stigma menguasai diri kita sehingga siapapun kita berhak akhirnya punya masa depan yang penuh pengharapan. Jangan pernah menilai orang itu pasti salah dan kita pasti benar. Benar, saya punya pengalaman, boleh saya cerita? Boleh. Jadi ceritanya satu pagi hari Minggu saya pelayanan di gereja, saya khotbah kayak dakwah gitu. Nah kebetulan hari itu belum lama setelah kejadian bom di Surabaya gereja, dan kebetulan hari itu saya pakai baju tugas saya tuh kayak baju koko. Nah datanglah saya ke satu gereja yang belum kenal saya, belum pernah tatap muka langsung. Waktu ada satu orang lihat saya kayak ketakutan gitu. Kami naik lift berdua, terus dia kayak ketakutan, begitu lift dia tiba-tiba lari. Ya sudahlah, saya pikir kenapa. Nah akhir ibadah lalu tiba-tiba dia kayak melampuaskan kelegaan dia gitu loh, puji Tuhan gitu katanya. Terus saya datengin dong, dia bilang kenapa kamu gitu. Terus saya bilang gini, Pak jangan marah ya, dia bilang. Jujur saya tadi berpikir Bapak tuh kayak orang yang mau bom gereja gitu katanya. Bener, saya nggak bohong, hampir saya videoin. Oh gitu ya Pak, iya karena Bapak kan jenggotan terus Bapak kayak gini loh. Nah di situ saya resah bahwa saya harus punya tanggung jawab juga di segmen saya untuk tidak membiarkan orang memiliki stigma negatif yang akhirnya masalahnya nggak selesai-selesai. Saya bilang loh, kita kan bertuhan. Bertuhan artinya kita harusnya punya filter, sekalipun pandangan pertama mungkin ada impresinya, tapi kan kebertuhanan kita harusnya memfilter. Ya meskipun itu jadi lucu-lucuan, tapi saya anggap serius. Akhirnya
saya mengambil tanggung jawab juga untuk mengedukasi teman-teman Kristen secara khusus milenial untuk tidak memberikan stigma negatif nih. Kalau nggak masalahnya nggak selesai gitu. Ayo kita hilangkan stigma negatif. Lalu saya bilang tadi aktif, gitu. Padahal itu baru ngelihat, baru ketemu di lift cuma Iya. berapa detik doang, Iya. udah langsung menilai, menjudge seperti itu. Iya betul. Wah, Itu catatan penting buat saya untuk. Oke. Nah waktu itu balik lagi nih ngomongin Iya, iya. yang masa lalu tadi ya. Waktu itu tuh gimana caranya kembali bermasyarakat gitu kan? Karena kan kadang dari sosial kita Iya. sendiri gitu kan yang bikin kayak mungkin mereka jadi nggak suka sama kita. Terus Iya. kita padahal kayak gue udah bersih nih Iya, gitu iya. kan. Gue mau balik Iya. ke teman-teman semua yang ada di sekitar. Nah Iya. itu gimana tuh? Jadi gini, saya punya PR berat menghadapi stigma negatif masyarakat. Jadi saya switch dari berharap orang jadi positif, itu saya hilangin. Saya yang harus oke. Mau ada orang kasih stigma maupun enggak. Mereka lihat negatif oke, enggak juga oke. Nah saya harus bangun mentalitas saya, semangat saya, daya tahan saya terhadap tekanan itu kuat setiap hari. Sehingga bukan hanya saya menghadapi masalah orang kasih stigma, tapi saya juga bisa mensupport teman-teman saya yang di stigma juga. Gitu. Jadi moto saya adalah lawan dengan karya. Semakin saya di stigma itu artinya saya punya bensin lebih untuk membalas dengan karya, membalas dengan cinta, membalas dengan perbuatan baik. Itu sih. Oke, jadi harus tetap dibalasnya dengan kebaikan Iya, ya. betul. Jangan diserang balik. Dan serang balik, nggak ada ujung nanti. Oke, terakhir nih Pendeta Iya. Yeri. Apa pesannya bisa disampaikan untuk Sobat Damai nih untuk Iya. menumbuhkan nilai toleransi umat beragama? Iya, jadi jangan pernah biarkan orang-orang yang nggak bertanggung jawab ini punya ruang lebih luas dengan cara ambillah ruang itu. Jadi saya mendorong secara khusus teman-teman milenial atau siapapun yang menyaksikan podcast ini bahwa aktif aja, positif aja nggak cukup. Kita perlu aktif, entah itu lewat sosial media, lewat apapun. Artinya masa depan bangsa ada di tangan kita nih. Wah. Dan artinya ini waktunya kita ambil tanggung jawab demi Indonesia yang lebih baik. Oke, terakhir lagi. Iya. Terakhir nih ya. Ada pesan nggak untuk BNPT agar terus memerangi paham intoleran dan juga radikalisme? Ya, apresiasi dulu buat BNPT. Secara khusus podcast dan sudah mau menyentuh kacamata milenial ya. Jadi kayaknya BNPT nggak jauh lagi nih dengan ada ini. Tadinya kayaknya jauh di sana di gedung yang tinggi dengan semua persenjataan lengkap, tapi kayaknya di sini lebih rileks, lebih fun. Kalau gitu. dari jauh kayak serem ya? Kayak serem, kayak pokoknya siap tempur gitu kayak. Jadi satu apresiasi ya. Kedua sih buka lebih banyak ruang apa ya istilahnya peran serta masyarakat kayak saya. Saya secara khusus nih menyampaikan dari hati saya yang paling dalam siap berinteraksi, bersinergi dengan BNPT dalam bentuk apapun di lain hari. Intinya sebagai warga masyarakat saya siap berdampingan dengan BNPT. Wah, oke. Terima kasih untuk Pendeta Yeri sudah datang ke sini dan siap berdampingan dengan BNPT ya. Siap. Berarti nanti kalau diundang lagi, datang dong? Datang. Wah, Saya bawa siap. gitar sendiri nanti. Oke, bercanda. boleh. Terima kasih Pendeta Yeri. Terima kasih sama-sama. Oke Sobat Damai, tidak ada terorisme yang mengatasnamakan suatu agama. Dengan pemahaman akan perbedaan, kita akan menjadi peka, merasa penting adanya tenggang rasa dan toleransi tentunya. Tanpa toleransi, perbedaan agama bisa dipandang sebagai suatu permasalahan. Tanamkan nilai moderasi beragama agar bisa menjadi amal untuk menjaga dan memperkuat kerukunan bangsa Indonesia demi keutuhan Indonesia yang harmoni. Sekali lagi terima kasih Pendeta Yeri. Terima kasih. Sobat Damai, akhir kata saya Vanda Reni dan Saya Pendeta Yeri Patinasarani. pamit undur diri. Salam damai dan salam Indonesia Satria.